ya kan? Kali sebulan 6 juta gitu kan. Wow, itu satu klien. Gimana dengan 2 klien, 3 klien? Karena satu skill yang kamu kuasain dan kamu bisa add value to others. Nah, itu yang Corey selalu pelajarin, yang akhirnya ketika kita make money atau ngasilin duit itu mudah aja. Ya, mudah aja dan tidak susah. Misalnya Corey hari ini. Hari ini Corey kalau misalnya diundang kemarin sama bank gitu ya, webinar jadi pembicara. Itu mungkin berapa bulan yang lalu Corey bilang, berapa sejamnya rate cut-nya? 6 juta Corey bilang. Tapi akhirnya negonya 5 juta ya. Akhirnya jadinya 5 juta. Berarti nilai waktu Corey sejam 5 juta. Ya kan? Orang harus kerja sebulan pada umumnya. Ngasilin 5 juta. Corey bisa ngasilin itu dalam 1 jam. Artinya apa? Value. Nah, ketika kita terus upgrade diri kita, value kita terus meningkat secara drastis, maka tadi make money itu gampang aja. Ya, sama juga sebagai kita fresh graduate atau enggak, makanya kalau aku bilang kayak kita harus take time untuk develop diri kita. Karena orang lain akan appreciate kita ketika kita mengappreciate diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa appreciate diri kita sendiri, maka ya orang akan merasa ya udah. Intinya tuh gini, semakin mudah kita di replace sama orang lain, maka biasanya kita dibayar murah. Yes. Ya kan, misalnya kita cuma bisa, ini kok nggak merendahkan profesi apapun ya, misalnya cuma bisa bikin kopi, fotokopi, nyapu, ngepel gitu ya, gampang gitu kan, semua orang mungkin bisa ngelakuin itu. Kita berhenti, 1.000 orang mau daftar kerjaan itu, berarti nilainya rendah, biasanya dibayarnya juga rendah. Nah, itu Korea juga bahas itu di 1 miliar pertama challenge. Nah, ya itu sih, semoga membantu untuk kamu fresh graduate. Intinya tetap mau belajar, pelajarin skill apa yang pengen kamu dalemin, terus jadi master di situ. Nah, jadi kalau skill kita itu kita harus nentuin ini kita jangan pun stopnya saya udah tahu kok, berarti saya nggak mendalamin lagi ya. Benar. Jadi kalau seperti saya bisa main piano, berarti saya nggak usah latihan, saya tetap masih bisa. Itu ya, it's not something that you will really go into it, right? Kayak kamu nggak lebih kenal, saya mungkin bisa mainnya lebih bagus lagi. Jadi harus banyak kedalamin skill kita supaya kita lebih level kita lebih dan value kita lebih tinggi. Seperti itu ya, kok? Yes, true. Oke, the next question itu adalah kok mau nanya, pada saat kita beli saham, apakah kita bisa dapat untung selain dari menjual sahamnya? Oke, good question. Jadi sebenarnya ketika kita beli saham, invest saham, keuntungan kita kemungkinan ada 2. Satu namanya capital gain. Capital gain ini jadi kalau kamu beli di harga 1.000, terus kamu jual di 2.000, berarti kamu dapat gain 100%. Itu capital gain kalau kamu jual sahamnya. Nah, kalau tadi pertanyaannya, selain kita jual sahamnya, berarti namanya dividen. Dividen ini jadi perusahaan kalau misalnya untung 100 miliar setahun misalnya contoh. Terus ternyata tiap satu lembar saham yang kita punya itu dapat 100 perak. Ya udah dikaliin aja kita punya berapa lembar. Nah, itu namanya dividen. Itu bisa kita dapetin ketika kita pegang sahamnya. Biasanya dividen itu dibagi setahun sekali. Ya, kebanyakan setahun sekali, dan ada juga perusahaan yang nggak bagi dividen. Jadi kita harus lihat juga saham perusahaannya tipenya seperti apa. Tapi kalau yang bagi dividen biasanya setahun sekali. Terus itu jadi tanpa kita jual sahamnya kita tetap dapat keuntungan dari situ. Jadi itu kalau nanyain keuntungannya selain kita jual sahamnya. Ya. Jadi ini di question box-nya masih ada last 5 question yang kita akan jawab. Last 5 question. Supaya nggak terlalu lama juga ya untuk Karir. Jadi yang next mau nanya lagi, mungkin kalau Karirnya lagi free, kita will have another next live maybe. Jadi ini the last 5 question yang ada yang nanya, forex itu yang dilihat apa kok? Kalau saham kan lihatnya perusahaan. Kalau forex gimana? Jujur nih, Corey nggak beli forex, nggak invest di situ dan nggak main. Jadi I have no comment. Cuman biasanya orang ngelihat grafik, ngelihat news, ini Ukraine bakal perang sama Rusia, bahwa ini bakal duitnya bakal ini. Ya, that's
their thing, not my thing. Jadi I have no comment with that. Okay. Aku juga don't really know about it. Soalnya aku juga mulai belajar saham. Oke. Oke, jadi the next question, bagaimana agar bisa terhindar dari FOMO? Apakah FOMO lagi tren di saat ini? Oke, FOMO itu artinya fear of missing out ya, atau yang teman-teman nggak tahu, takut ketinggalan, atau bahasa di sahamnya mereka bilang takut ketinggalan kereta gitu ya. Jadi kayak biasanya saham A nih udah naik, terus dia ya karena udah naik banyak dia ikutan, karena dia mikir bahwa akan naik lebih banyak. Dan ternyata setelah dia beli bukannya naik ya, malah nyangkut dan nyungsep ke bawah gitu ya, akhirnya nyangkut. Nah, sebenarnya menurut Corey sendiri, FOMO ini sebenarnya bukan hanya di sekarang-sekarang ini aja, udah lama juga sudah banyak orang FOMO ya. Cuman mungkin di era sekarang lebih mudah untuk orang kayak kok misalnya si influencer A dia bilang beli saham ini bla bla bla, terus sahamnya beneran naik. Nah, orang lain pada dengan kayaknya bisa cuan nih, bisa naiknya sampai sekian nih. Nah, orang pada ikut. Akhirnya terjadilah FOMO itu. Jadi menurut Corey tidak baru terjadi belakangan ini, cuman belakangan ini mungkin lebih masif, lebih sangat terlihat sekali gitu. Yes. Okay, the last 3 more questions is the next one. Saran dari Corey untuk jumlah saham dalam portfolio. Oke. Minimal 5 saham, maksimal biasanya 12 saham. Ya, masing-masing sahamnya 20% dari portfolio maksimal. Jadi kayak misalnya kalau kamu punya dana 100 juta, kamu mau beli saham A itu ya udah maksimal misalnya 20 juta. Berarti ada 5 saham 100 juta. Biasanya Corey kayak gitu. Dan kalau kamu mungkin yakin banget, mungkin saham itu ya bisa 30-40% kalau kamu yakin banget. Tapi kalau normally 20% dari total dana kamu, it's okay. Jadi minimalnya itu aku. Minimalnya ya, minimal punya 5 saham. Ya, nah. Oke, I will check mine. Ya, kayaknya punya kamu udah 25 nih. Enggak lah. Oke, last 2 questions. Strategi value investor untuk menghadapi krisis yang akan datang gimana kok? Krisis kali dia bilang nih. Iya. Kritis dia bilang, harusnya krisis gak? Krisis yang akan mendatang bagaimana? Ya, kok nggak tahu sih. Pasti banyak orang menebak kita akan krisis dan sebagainya. Tapi actually no one really know about it gitu ya. Nggak ada yang bisa tahu pasti bakal krisis atau enggak. Cuman memang ketika kita lihat sekarang, misalnya harga minyak goreng naik 100% gitu ya. Mak-mak pada, mungkin Mama Fani juga udah pernah ngomel-ngomel gitu ya. Biasa beli 2 liter cuman 24.000, sekarang 48.000 gitu ya. Naik 100% gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya ini pelajaran ekonomi ya. Daya beli kita menurun ya. Jadi misalnya dulu di 100.000 kita bisa beli 4 bungkus itu minyak 2 liter, sekarang cuma bisa beli 2 bungkus gitu ya. Artinya kita makan ayam gorengnya dikurangin lah gitu ya. Jangan pakai minyak, pakai air galon aja gitu ya. Nggak bisa juga ya. Nah, pakai air galon. Iya, pakai air galon aja gitu, tapi nggak kegoreng gitu ya. Atau pakai yang sekarang, yang lebih canggih, air fryer gitu. Nggak perlu pakai minyak gitu ya. Wadaw. Jadi harus beli lagi gitu ya. Jadi bukan beli minyak, beli alatnya itu yang lebih mahal ya. Penggorengannya. Nah, jadi no one really know about krisis atau enggak. Cuman, I mean like, yang kita bisa lakukan ya preparation aja gitu. Preparation dalam arti, pakai duit secukupnya gitu ya, yang pakai duit yang butuh-butuh aja, kurangin hal-hal yang konsumtif gitu ya. Karena kalau duit lu nol atau udah duit lu nol, nggak punya aset gitu ya, nanti tiba-tiba nggak terjadi apa-apa, lu pusing gitu ya, pusing nggak jelas. Jadi ya itu yang penting kita prepare aja gitu, prepare hal-hal yang bisa kita lakukan. Masalah masa depan tuh kita nggak ada yang tahu sebenarnya. Jadi ya life goes on gitulah, tetap keep enjoying life. Ya benar, tapi puji Tuhannya itu di saat COVID
Kalau kayak kalau saya pribadi kan juga karena I earn my own allowance dimulai di umur 14. Jadi Uish, aku tuh keren banget. cara pakai uangnya itu masih kayak berantakan banget. Oh, yang penting aku harus tahu pas aku dapat gaji, aku punya uang yang ini harus bayar untuk school fee. Habis itu yang sisa harus transport. Yang penting uang yang sisa aku habisin. Oke. Oke, sudah habis ini. Kita nggak di ngajarin. Nah, lalu bukan cuma aku, kayak koko saya juga seperti itu. Nah, tapi Oke. puji Tuhannya itu mulai dari COVID-nya ini, yang kita setiap hari di rumah, yang setiap hari orang yang kayak seperti koko aku, orang yang tidak suka baca buku, sekarang Oke. kamar dia lebih banyak buku dari saya, Wow. investing, saham, lalu yang punya Kak Ray di-share sama dia, lalu awalnya saya masih bingung, wah kamu dari dia cuma bilang gitu, yang penting kalau kamu mau belajar investasi saham awal, lihat aja deh story dari Kak Ray. Ya udah kalau aku yang penting kalau ada story-nya datang, aku harus buka notif, jadi aku lihat kan. Jadi aku pas baca itu aku bilang sama dia, tahu gak sih, aku itu masih ngeblank loh karena bahasa Indonesia saya kan kurang ya. Kalau teman-teman yang tahu bahasa Indonesia aku kan masih belajar, jadi aku bilang ini gimana caranya, bantu jelasin, saya kasih tahu. Jadi Oh iya ini iya iya. kalau kita mau Emang belajar, kenapa si Fanny dulu sekolah di luar? ya saya dari umur 1 udah di Singapura. Jadi saya dari SD Oh, oke. itu di Singapura, gak pernah di Batam. Oke, berarti kamu baru-baru di Batam nih ya? Iya, Asik. Maka ngomongnya speak English dan speak Mandarin terus kali ya. yes. Ya ya, I see, I see. Tapi your Indonesia udah much more better lah kayaknya. Puji Tuhan dengan Puji bantuan Tuhan. gereja juga Oh, diajak ngobrol sama chattingan mereka yang terpaksa saya harus pakai bahasa Indonesia karena mereka gak ngerti. Yes. oh ya ya ya. Satu Ya. strategi sih Kak, bener. Kenapa? Karena kita itu kalau dari kita barang yang kita gak tahu dan kita harus dan orang paksain kita untuk belajar Ya, sesuatu, force kita you pasti ya. bisa gitu loh. Saham itu Ya. kan saya gak tahu, tapi karena saya pengen bener-bener bisa kayak paksain diri kita untuk belajar dan supaya kita bisa walaupun banyak kritis, banyak gimana mana kita harus lewatin ya sebenarnya. Kalau kita nggak lewatin kan kita nggak Benar. kayak seperti itu. Yes, true. Kita harus Benar-benar. lewatin semua kritis supaya kita bisa bertumbuh dan kita bisa aja bisa lebih dalam lagi dengan satu hal yang kita lagi belajar. Oke, okay. True, benar-benar. Setuju banget. Keren-keren. Yeah, Semangat so terus Fanny belajar bahasa Indonesia ini. the last question yang di live, oke, okay. Ini dia nanya, Kak, cara hitung nilai wajah per lembar Bar saham, gimana? Ya, ini panjang. Itu belajarnya di private class value investing aja ya guys ya. Jadi eh, nggak bakal bisa ini gua jelasin karena itu juga materi di private class. Buat teman-teman juga interest untuk join to my the only one signature program private class value investing, kalian bisa DM habis live ini info private class, nanti personal assistant gue bakal reply how you can join my program ya. Mungkin itu. Oke, thank you buat Mungkin teman-teman. Fanny harus ini ya apa invite ko Hans ya. Oh iya, dan juga Ya. thank you buat teman-teman yang udah pertanyaan dan thank you banget sama Ko Roy. Aku belajar banyak sih hari ini. Thank you so much. Dan mungkin sebelum kita doain viewers dan teman-teman, kita bisa minta Ko Roy untuk kasih kayak the final statement untuk kita yang Final statement ya. Oke. nih anak muda yang mau belajar saham atau yang udah mulai invest di saham. Closing remark ya. Closing remark. Oke. Buat teman-teman generasi muda ya, yang kok tahu bahwa kita kebanyakan seumuran ya, mungkin 20 something atau belasan atau 30 something pun Jensen ini dari awal sampai ini ya ikut terus. Thank you bro, you cool man. Nanti kita kontak-kontak. Oke. And then dimanapun pace kalian gitu ya, kalian berada di posisi manapun, appreciate it ya, embrace it gitu ya, karena kita semua mulai dari titik yang beda-beda, backgroundnya beda, terus
challenge-nya juga beda gitu. Jadi jangan pernah fokus sama pertandingan orang lain, ya. Orang lain udah mau sampai di titik mana, ya itu urusan orang lain gitu ya, bukan urusan kita. Tapi fokus aja sama perjalanan kita, track perlombaan kita, and then if you can start it, then you should finish it. Ya, itu aja dari Korey. Semoga bermanfaat. Oke,